Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai peluruan berantai. Nah, setelah kita tahu penurunan peluruhannya ya di anaknya, kita akan melihat plotnya. Ya. Kemarin di video yang satunya kita sudah bahas bahwa untuk menggambarkan aktivitasnya ya, kalau misalnya di situ hanya ada satu radioaktif, dengan persamaan ini ya, A sama dengan A0 kali eksponensial pangkat minus lambda kali T. Ya. Maka kita bisa plot aktivitasnya menjadi seperti ini. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan pengukuran. Ya. Kalau kita melakukan pengukuran, kita bisa mengetahui waktu paruh dan konstanta peluruhannya. Plotnya kita bisa dapatkan dengan plot eksponensial kemarin ya, sesuai persamaannya ini, tapi kita juga bisa dapatkan plot linearnya. Ya, dengan cara apa kemarin? Aktivitasnya kita ubah menjadi skala logaritmik memakai ln. Ya. Jadi bisa kita dapatkan dengan dua cara, dengan plot eksponensial dan plot linear. Ya, atau garis lurus. Nah, yang kemarin kita bahas ini kan hanya satu radioaktif. Contoh penggunaannya adalah pada peluruhan yang anaknya sudah stabil. Ya, jadi anaknya itu menjadi inti yang stabil. Dia tidak meluruh lagi. Sehingga yang ada hanya persamaan aktivitas dari induknya. Ya. Kalau misalnya anaknya meluruh lagi, seperti yang tadi kita bahas, kita akan lihat ya gimana plot aktivitasnya. Jadi untuk peluruhan yang hanya melibatkan satu radioaktif ya, contohnya tadi kalau induknya meluruh menjadi anak, kemudian anaknya langsung stabil ya, tidak meluruh lagi, maka kita bisa gunakan ini plot garis lurus ya, caranya dengan tadi mengubah sumbu Y dalam hal ini aktivitas ya ke dalam skala logaritmik. Nah, kalau kita misalkan punya kasus ya peluruhan induk menjadi anak, kemudian anaknya meluruh lagi. Ya, seperti yang tadi kita udah turunkan. Nah, plot grafiknya itu gimana? Ya, jadi kalau kita misalnya mengukur ya, dalam suatu pengukuran kita bikin pengukurannya kita hitung dalam waktu tertentu, aktivitasnya segini. Nah, plotnya itu gimana? Kita mengekstrak dari data tersebut, kita bisa menentukan waktu paruh serta konstanta peluruhannya. Ya. Jadi kita gambarkan dulu nih ya. Kalau untuk lebih dari satu radioaktif, maka yang bisa kita gunakan adalah yang plot linear, plot garis lurus. Ya, jadi yang kita pakai adalah ln A-nya. Ya, skala logaritmik atau ln dari aktivitasnya. Caranya gimana? Jadi nanti yang kita dapatkan bukan garis lurus lagi seperti yang satu radioaktif. Karena nanti kita kan ada dua radioaktif itu. Jadi ada dua plot garis lurus seperti yang kita bisa lihat di sini. Yang ini adalah radioaktif yang pertama, ya. Yang ini plot linear untuk yang ini, yang bawah ini itu plot linear untuk radioaktif yang kedua. Ya. Jadi karena ada dua plot linear, kalau kita gabungkan, nah jadi yang seperti ini. Jadi eksponensial lagi ya jadinya. Jadi kalau hanya ada satu radioaktif, plot linearnya menunjukkan garis lurus. Tapi kalau ada lebih dari satu,
radioaktif, dia bentuknya tidak garis lurus lagi, tapi berupa gabungan dari 2 atau lebih garis lurus. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa tentukan waktu paruh dan konstanta peluruhan dari masing-masing radioaktif. Nah, caranya gimana ya? Kita lihat. Jadi, misalkan ya, dari hasil pengukuran, kita bisa mendapatkan grafik seperti ini. Jadi, misalnya nih per waktu ya, waktunya ini dilihat per jam gitu ya. Kemudian yang ini kita dapatkan aktivitasnya, kita bikin jadi skala logaritmik, jadi ln. Ya. Dari per waktu, itu kita plot antara waktu T dengan ln A-nya. Ya, kita dapatkan titik-titik yang merah ini. Ya. Nah, kalau kita plot, kan datanya berupa titik-titik ya. Kalau titik-titik seperti ini, misalnya kita plot, kita dapatkan bentuk yang merah ini. Kurva yang merah ini. Nah, karena ini kurva plot linier ya, tapi kita dapatkan bukan bentuk linier, maka kita bisa asumsikan pada peluruhan ini terdapat lebih dari 1 radioaktif. Nah, sekarang berapa waktu paruh dan konstanta peluruhan dari masing-masing radioaktif itu? Caranya gimana ya? Ini kan tadi ada ini ya, dari gambar ini, dari kurva ini, kita bisa gambarkan 2 garis lurus, 2 garis linier tadi. Ya, yang satu ini arahnya mengikuti ini ya. Kemudian yang satunya mengikuti yang ujung yang sini, jadi ke sana. Jadi dari kurva ini tadi, yang merah tadi, kita bisa dapatkan 2 garis lurus yang merepresentasikan ada 2 radioaktif di situ. Dengan waktu paruh dan konstanta peluruhan sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekarang berapa itu waktu paruh dan konstanta peluruhannya? Ya, konstanta peluruhannya didapatkan dari ini tadi ya, apa gradien dari garis lurus masing-masing radioaktif ini. Jadi yang pertama, nanti coba dilihat sendiri ya, kira-kira dari mana, mungkin ditanyakan di soal juga. Jadi nanti kita dapatkan gradien yang pertama, garis yang pertama adalah ini 0,554. Nah, dari konstanta peluruhan yang pertama bisa kita dapatkan waktu paruhnya. Ya. Nah, kalau yang ini dari garis satunya ya. Yang dari garis satunya karena ada 2 garis lurus di situ. Nah, lambda kedua bisa kita dapatkan dari gradien garis yang kedua. Dari situ nanti kita bisa tahu waktu paruhnya berapa. Berikut ini adalah contoh ya dari kurva aktivitas dari 3 radioaktif sekaligus ya. Jadi kebetulan ada ini besi ya, iron 56, perum ya, kemudian manganis 54 dan kobalt 60. Jadi kalau kita lihat di misalnya di pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya ya, jadi satu induk meluruh kan banyak ya prosesnya sehingga menjadi stabil. Nah, di situ campur-campur ya, banyak radioaktif di situ. Maka konstanta peluruhannya juga maka peluruhannya kalau diplot itu kalau misalnya menggunakan plot linier ya, pakai skala logaritmik ln, itu dapatnya bukan garis lurus ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Jadi yang ini setelah diukur ya per waktu, itu aktivitasnya dalam skala logaritmik, kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Harusnya kan kalau satu radioaktif hanya garis lurus ya. Ini bentuknya tidak lurus. Jadi seperti ini. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kemungkinan lebih dari 1 radioaktif. Dan ternyata ada 3 ya. Jadi yang radioaktif pertama ngikuti garis ini. Yang ke sini. Ya, itu iron-nya, ferrum. Kemudian yang kedua mengikuti garis yang kedua ini.
Ya, dapat yang ini. Manganis 54. Kemudian yang ketiga itu mengikuti yang garis yang terakhir. Jadi ada 3 radioaktif di situ. Ya. Jadi itu caranya kita bisa mengetahui waktu paruh dan konstanta peluruhan dari banyak radioaktif jika mereka berada dalam reaktor yang sama, dalam tempat yang sama. Ya, kita bisa tentukan waktu paruh dan konstanta peluruhannya dari masing-masing radioaktif.